Bayangkan, hanya dalam waktu 48 jam, sebuah klub promosi Serie A tiba-tiba menjadi pusat perhatian jutaan pasang mata dari Indonesia. Semua itu gara-gara satu nama, Jay Itzes. Dari Venezia ke Sassuolo, dari Merlo ke Jakarta, kisah ini bukan sekadar transfer pemain, tapi sebuah fenomena yang mengguncang lapangan hijau dan dunia maya. Hari ini, Cek Fakta akan membedah tuntas efek domino kedatangan sang kapten Garuda ke pentas sepak bola Italia. Tanggal 9 Agustus tahun 2025 menjadi momen bersejarah bagi Sassuolo. Klub yang bermarkas di Reggio Emilia itu mengumumkan perekrutan Jay Itzes dari Venezia. Meski Sassuolo baru saja promosi ke Serie A, langkah ini dianggap cerdas. Mereka tidak hanya membeli pemain, tapi juga membeli atensi publik Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nilai transfernya tidak main-main, 8 juta euro untuk Itzes plus 3 juta euro untuk Valikan. Di mata publik Italia, ini adalah investasi besar untuk klub sekelas Sassuolo, apalagi mengingat Itzes baru saja memimpin Venezia sebagai kapten meskipun terdegradasi. Jay Itzes lahir di Merlo, Belanda, pada 2 Juni tahun 2000. Karier sepak bolanya dimulai di Akademi PSV Eindhoven, salah satu pabrik talenta terbesar di Eropa. Namun, jalan menuju puncak tidak selalu mulus. Ia harus membuktikan diri di Go Ahead Eagles, klub yang memberinya 93 penampilan dan 3 gol dalam 3 musim. Tahun 2022 menjadi titik balik Itzes hijrah ke Venezia di Italia. Dalam 2 musim, ia bermain di Serie A dan Serie B, mencetak 2 gol, salah satunya ke gawang Juventus pada Desember tahun 2024. Lalu datang momen besar Maret tahun 2024. Itzes memutuskan membela timnas Indonesia berkat darah Minahasa dari sang ibu. Hanya 5 hari setelah debutnya, ia mencetak gol ke gawang Vietnam, dan pada September tahun 2024, ia resmi mengenakan ban kapten Garuda. Efek kedatangan Itzes di Sassuolo bisa diukur secara matematis. Hanya dalam 2 hari sejak pengumuman resmi, Instagram Sassuolo melesat dari 307.000 menjadi 415.000 pengikut, kenaikan hampir 30%. Fenomena ini bukan hal baru bagi klub yang merekrut pemain Indonesia. Sebelumnya, Yang Utrecht, KV Mechelen, hingga Venezia sendiri pernah merasakan lonjakan serupa. Bedanya, Sassuolo kini berada di level tertinggi Serie A dan memiliki peluang lebih besar untuk memanfaatkan efek ini secara komersial. Komentar-komentar selamat Bang Jay, hingga Garuda di dadaku, membanjiri setiap unggahan Sassuolo. Bahkan YouTuber sepak bola Indonesia seperti Tio Nugroho ikut menandai akun Sassuolo sebagai bentuk dukungan. Di luar lapangan, efek ini sangat signifikan. Pasar Asia Tenggara, khususnya Indonesia dengan 270 juta penduduk, adalah lahan emas bagi klub-klub Eropa. Sponsorship, penjualan jersey, hingga hak siar bisa meningkat hanya karena satu pemain. Tidak menutup kemungkinan Sassuolo akan mengadakan tur pramusim di Asia di masa depan. Selain itu, mereka bisa merilis merchandise edisi khusus bertema Indonesia untuk menarik hati fans baru. Namun, Jay Itzes tidak datang untuk menjadi bintang media sosial saja. Di lapangan, persaingan ketat menantinya. Sassuolo saat ini memiliki stok bek tengah seperti Ken, Tarik Muharemovic, Sebastian Walukiewicz, Cas Adentel, Ruan Filippo Romagna, dan Kevin Miranda. Itzes harus membuktikan diri sebagai pilihan utama pelatih. Kemampuannya dalam membaca permainan, duel udara, dan distribusi bola akan menjadi senjata utama untuk merebut hati staf teknis. Serie A adalah liga yang keras, penuh taktik, dan sangat menuntut kecerdasan bertahan. Adaptasi Itzes di Venezia bisa menjadi modal penting. Namun, di Sassuolo, tekanannya akan lebih besar. Ia tidak hanya membawa nama klub, tapi juga reputasi sepak bola Indonesia. Jika ia tampil konsisten, Itzes bisa mengikuti jejak pemain Asia lain yang sukses di Italia seperti Hidetoshi Nakata dan Takehiro Tomiyasu. Media-media seperti Gazzetta dello Sport dan Corriere dello Sport menyoroti 2 hal. Nilai transfernya yang cukup besar untuk Sassuolo dan efek instan di media sosial. Beberapa kolumnis bahkan menyebutnya sebagai transfer yang lebih menguntungkan di luar lapangan ketimbang di dalam lapangan, setidaknya sampai Itzes membuktikan performanya.
Bermain di Serie A akan memberi Idzes level persaingan yang jauh lebih tinggi. Ini akan berdampak positif saat ia kembali membela Garuda, terutama di kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pengalaman melawan striker kelas dunia seperti Lautaro Martinez, Victor Osimhen, atau Dusan Vlahovic akan meningkatkan ketangguhan dan mentalitasnya. Transfer Jay Idzes ke Sassuolo adalah cerita tentang mimpi yang mewujud menjadi kenyataan bukan hanya bagi sang pemain, tapi juga jutaan fans di Indonesia. Di era di mana sepak bola tak lagi hanya soal 90 menit di lapangan, kehadiran Idzes adalah bukti bahwa satu transfer bisa mengguncang dunia. Bahkan sebelum ia menyentuh bola di laga debutnya. Ketika membicarakan bek tengah modern, dua hal menjadi fokus. Kemampuan bertahan murni duel udara, tackle, intercept. Kemampuan membangun serangan dari belakang umpan progresif, visi permainan. Jay Idzes memiliki kedua kemampuan ini. Data dari musim terakhirnya di Venezia menunjukkan rata-rata 2,7 intercept per laga, akurasi umpan 89%, termasuk 5-7 umpan progresif ke lini tengah setiap pertandingan. Duel udara dimenangkan di atas 65%. Di Sassuolo, kemungkinan besar ia akan diplot sebagai bek tengah kanan dalam formasi 3-5-2 atau bek tengah kiri dalam formasi 4-2-3-1. Dengan kaki kanan yang dominan, ia akan lebih efektif mengalirkan bola ke lini tengah dan sayap kanan. Pelatih Sassuolo, Alessio Dionisi, dikenal mengandalkan pressing menengah dan permainan kombinasi cepat dari belakang. Idzes, yang terbiasa mengatur lini belakang Venezia, akan menjadi otak transisi bertahan ke menyerang di skema ini. 2000 lahir di Mierlo, Belanda, dari ayah Belanda dan ibu berdarah Minahasa. 2008-2013 bergabung dengan Akademi PSV Eindhoven. 2013-2016 pindah ke Akademi VVV Venlo, lalu ke FC Eindhoven. 2019-2022 bermain di Go Ahead Eagles, mencatat 93 penampilan dan 3 gol, membantu klub promosi ke Eredivisie. 2022-2024 bergabung ke Venezia FC, tampil di Serie A dan Serie B, mencetak 2 gol, salah satunya ke gawang Juventus. Maret tahun 2024 debut bersama Timnas Indonesia melawan Vietnam, langsung mencetak gol 5 hari kemudian. September tahun 2024 menjadi kapten Timnas Indonesia di usia 24 tahun. Agustus tahun 2025 resmi bergabung dengan Sassuolo dengan nilai transfer 8 juta euro. Sassuolo akan memulai musim 2025-26 melawan Fiorentina. Jika Idzes langsung masuk starting 11, ia akan menghadapi ujian berat melawan striker seperti Luka Jove atau Nicolas Gonçalves. Prediksi skema debut. Formasi 4-3-3 posisi. Bek tengah kanan tugas menutup ruang di antara fullback kanan dan gelandang bertahan, mengawal striker utama lawan, dan memulai build-up dengan umpan diagonal ke sayap. Kehadiran Idzes tidak hanya memberi keuntungan di media sosial, tapi juga potensi pendapatan lain. Penjualan jersey-jersey Sassuolo dengan nama Idzes bisa menjadi salah satu produk terlaris di Indonesia. Sponsor lokal perusahaan Indonesia berpotensi menjadi sponsor resmi klub. Hak siar pertandingan Sassuolo bisa lebih sering ditayangkan di televisi Indonesia, meningkatkan rating dan pendapatan. Tur Asia Sassuolo berpeluang mengadakan laga persahabatan di Jakarta atau Bali. Jay Idzes bisa menjadi inspirasi bagi talenta muda tanah air. Fakta bahwa ia bisa bermain reguler di Serie A memberi pesan bahwa kualitas pemain Indonesia tidak kalah, asalkan mendapat pembinaan, disiplin, dan kesempatan yang tepat. Bahkan, keberhasilannya bisa memicu scouting klub-klub Eropa untuk melirik pemain lain dari Indonesia, baik yang bermain di liga lokal maupun di luar negeri. Tidak semua cerita sukses di Eropa berakhir manis. Ada 3 risiko yang harus diwaspadai Idzes. Cedera intensitas Serie A jauh lebih tinggi dibanding Serie B. Persaingan internal rotasi dan formasi bisa membuat menit bermain terbatas. Ekspektasi tinggi tekanan dari publik Indonesia bisa menjadi beban jika performa menurun. Skenario terbaik, Idzes menjadi bek utama Sassuolo, membantu klub bertahan di papan tengah Serie A,
dan membawa timnas Indonesia lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Skenario terburuk, cedera panjang atau gagal bersaing, menit bermain minim, dan kehilangan performa di timnas. Transfer Jay Itzes ke Sassuolo adalah bukti bahwa sepak bola Indonesia sedang naik kelas di mata dunia. Dalam satu momen, ia berhasil menggabungkan prestasi di lapangan dan dampak besar di luar lapangan. Kini, semua mata tertuju padanya. Apakah ia akan menjadi legenda baru Indonesia di Serie A? Atau hanya sekadar nama yang sempat viral di media sosial? Jawabannya akan ditentukan di 90 menit setiap pekan di atas rumput hijau Italia.